Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, pada kesempatan hari ini kita kembali bersama-sama akan belajar mengikuti pembelajaran matematika wajib di tahun pelajaran 2021-2022 ini. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan walaupun sudah dijelaskan pada pembelajaran lalu dalam sebuah video, tetapi dalam kesempatan ini Bapak akan lebih menjelaskan lagi, memahami khususnya untuk bangun kubus dan bangun balok. Karena ini harus kita bedakan, bangun itu apakah itu berupa balok, apakah kubus, karena rumus yang digunakan itu adalah tidak sama. Nah, dalam kesempatan ini kita juga apa ciri-ciri dari sebuah kubus itu. Nah, sekarang kita mengikuti sama-sama adalah sebuah kubus. Nah, ini Bapak contohkan ada sebuah kubus. Nah, kubus itu adalah semua sisinya sama panjang. Ciri-ciri sebuah kubus semua sisinya sama panjang. Nah, misalkan di sini sebuah kubus A B C D E F G H. Nah, pemberi nama tidak boleh sembarangan lah. Jadi kalau misalnya ada soal gambarkan sebuah kubus A B C D E F G H, nah maka menggambarkannya titik harus mulai sini A B C D, tidak boleh sini A B C D. Nah, nanti titik penentuan titik ini itu sudah menjadi kesepakatan secara nasional, bahkan dunia samalah. Jadi kalau menggambarkan sebuah kubus titiknya A B C D E F G H harus seperti ini. Jadi karena itu matematika ini bisa dilombakan ke tingkat internasional karena sudah penentuan rumus-rumus maupun titik-titik dari sebuah bangun itu sudah sama sedunia. Nah, sini apa yang perlu kita pahami. Nah, diagonal bidang pada sebuah kubus itu sebenarnya ada 12. Bidangnya kan ada 4 nih. Bidang depan A, B, F, E, dan bidang belakang adalah D, C, G, H itu sama. Jadi bidangnya ada 4, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, bawah, dan atas. Jadi bidangnya ada 6. Nah, jadi 6 kali setiap bidang kan ada 2. Diagonal bidang setiap bidang ada 2. Misalnya pada bidang A, B, C, D. Nah, diagonal bidang itu ini B, D, dan AC. Nah, kan ini sebuah kubus itu panjang sisinya sama. Misalnya Bapak beri nama sini panjang sisinya A, yang panjangnya adalah 4. Jadi AB 4 panjangnya, BC 4 panjangnya, CG panjangnya 4. Jadi semua sisinya sama panjang yaitu 4. Nah, ini sudah rumus istimewa. Pada video pembelajaran yang lalu itu sudah jelaskan bahwa ada rumus-rumus istimewa yang ada hanya pada kubus. Nah, kalau panjang diagonal bidangnya itu ada 12, berarti panjang semuanya sama. Nah, itu jaraknya adalah rumusnya adalah di sini A kedua ya, rumusnya A kedua. Jadi kalau panjang sisinya di sini misalnya 4, maka diagonal bidangnya adalah 4 A kedua. Kalau panjang sisi misalnya 10, berarti panjang diagonal bidangnya adalah 10 A kedua. Nah, ini adalah tanpa menghitung, rumus tanpa menghitung, rumus langsung hanya berlaku untuk kubus. Nah, sedangkan diagonal ruang ini hanya ada 4 lah. Diagonal itu diagonal yang mulai ruang, yang mana itu A ke ruang sini ada A ke G, misalnya B titik B ke H, kemudian titik apalagi C ke E, mana C. Nah, C ke E sini ada lagi satunya yaitu D ke F nya, D ke F. Nah, keempat bidangnya sama ya, diagonal ruang ini semuanya sama panjang, itu ada 4 tadi. Nah, kalau panjang sisinya rumusnya adalah A akar 3. Jadi kalau panjang sisinya 4, berarti diagonal ruangnya panjangnya 4 akar 3. Nah, pada soal-soal sebelumnya pada waktu tugas-tugas yang lalu Bapak berikan, kalian harus membuktikan bisa menggunakan rumus langsung satu dan harus perhitungannya. Nah, nanti kan ada contoh di bawah sini Bapak jelaskanlah contoh perhitungannya. Nah, ada juga misalnya P ini adalah titik tengah dari BC misalnya. P titik tengah dari BC, maka panjang A ke P, nah sama aja, panjang A ke P sama, atau D ke P sama, atau F ke P sama lah, perhatikan panjang sama. Kemudian G ke P juga sama.
Nah, maka rumus adalah setengah A akar 5. Kemudian E ke P, P sini kan P, tapi E di sini. Nah, jadi misalnya E ke P sama aja panjang dengan H ke P, sama paannya. Karena ini ada sejajar nih di tengah-tengah. Karena BC itu sejajar dengan EH. Kalian harus memahami juga yang mana yang sejajar lah. Yang sejajar itu misalnya BC sejajar dengan AD, sejajar dengan FG, sejajar dengan EH, itu sejajar namanya. Kalau berpotongan contohnya BC berpotongan dengan BF di titik B, BC berpotongan dengan CG di titik C. Nah, kalau yang namanya bersilangan seperti ini, kada berpotongan dan kada sejajar, tidak sejajar. Misalnya ini bersilangan, nah AB lawan CG, AB dengan DH itu bersilangan, atau AB dengan FG, nah itu bersilangan juga. Nah, baiklah kita lanjutkan. Kemudian E ke P apa rumusnya? E ke P rumusnya adalah setengah A akar 9. Nah, akar 9 kan berapa? 3. Berarti 1 kali 3, 3 per 2 A. Nah, ini rumus langsung. Tapi kalau hendak tidak yakin, nanti kita buktikan di sinilah menggunakan rumus langsung dan cara perhitungan. Kemudian HM, ini titik H ke M. H ke M ini sama aja dengan E ke M, sama aja dengan F ke M, sama aja dengan G ke M. Nah, ini rumusnya adalah setengah A akar 6. Nah, sini adalah sebuah teorema Pythagoras itu hanya bisa digunakan untuk segitiga siku-siku. Nah, hanya bisa digunakan oleh segitiga siku-siku, tidak bisa pada segitiga sembarang. Jadi hanya pada segitiga siku-siku. Nah, dari kubus tersebut misalnya panjang sisinya adalah 4, misalnya 4 sini. Nah, kita contohkan sini. Panjang diagonal ruang misalnya A ke G. Di sini A ke G. Nah, A ke G kalau menggunakan rumus langsung kan diagonal ruang kan harus menggunakan A akar 3. Ya, kalau pilihan ganda misalnya ada perlu perhitungan, kalian tentukan aja langsung. A-nya berapa sini? Misalnya 4. Berarti 4 akar 3. Pokoknya 6, panjang 6 sini, berarti 6 akar 3. Pokoknya 10, berarti 10 akar 3 lah. Ingatkan panjang sisinya berapa, karena panjang sisinya semuanya sama ini. Nah, sekarang kita buktikan Pak perhitungannya gimana. Nah, untuk menghitung A ke G ini kan melalui beberapa siku-siku. Nah, bisa mulai sini, nah bisa A ke B, B ke C, C ke G bisa, atau A ke B, B ke F, F ke G bisa. Nah, sekarang kita sini membuktikan betul kalau jawabannya 4 akar 3 lah. A ke G itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat ditambah CG kuadrat. Kan semua sisinya sama-sama 4. 4 kuadrat, akar dari 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Akar dari 16 tambah 16, 16. Ini 16 kan 3 nih. Berarti 16 dikali 3. Akar 16 berapa? 4. Akar 3 kan tidak bisa, berarti tetap. Nah, kan sama nilainya. Nah, baru panjang diagonalnya hasilnya sama. Jadi kalau soal-soal yang tugas kemarin itu mengerjakannya bisa secara langsung, bisa salah satu langsung rumus langsung satu dan rumus cara perhitungannya membuktikan. Kemudian panjang diagonal bidang, misalnya kita ambil salah satu diagonal bidang, misalnya sini ada AC. Nah, A ke C, AC itu kan siku-siku di B nih. AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat, 16 tambah 16, 16-nya 2. Berarti 16 kali 2. 16 tingkat 16 kali 2 akan 16 A 4, 4 akar 2. Nah, sama kan rumusnya, rumus langsung A ke 2 untuk diagonal bidang sama aja. Nah, kemudian A ke P sini. Nah, A ke P. A ke P tadi itu rumusnya kan setengah A akar 5. A-nya berapa sini? 4 tadi. Nah, setengah kali 4, 1 kali 4, 4 bagi 2, 2 kali 5. Nah, ini rumus langsung. Kalau rumus tidak langsung gimana rumusnya kalau pakai langkah-langkah menghitungnya? A ke P sini itu siku-sikunya di B. Nah, ini kan ini ke sini, siku-siku di sini. Maka untuk menghitung A ke P adalah sisi miringnya adalah AP sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BP kuadrat. Nah, AB kuadrat kan 4 kuadrat ditambah BP kuadrat, 4 kuadrat 16,
2 kuadrat 4, 16 tambah 4 20. Nah 20 ini dicari disederhanakan, cari yang kalau diakarkan. Jangan 10 kali 2, 10 tidak bisa diakarkan. Yang bisa diakarkan adalah 4, berarti 4 kali 5. Akar 4 adalah 2, akar 5 tetap tidak bisa diakarkan, jadi 2 akar 5. Nah kan sama nilainya. Jadi itu kita membuktikan bahwa nilainya sama. Nah sekarang contoh sini, E ke pi. E ke pi, sini E ke pi. Nah kalau rumus langsung tadi E ke pi adalah 3/2A. A nya berapa tadi? 4. Berarti 32 kali 4, 3 kali 2 12, 12 bagi 2 6. Nah ini rumus langsung. Kalau yang tidak langsung gimana? Nah ini kan ada 2 siku-siku nih, 3 buah siku-siku. E ke P itu melalui E ke A ke B, B ke P. Nah E ke A kuadrat ditambah A ke B kuadrat ditambah B ke P kuadrat. BP ini kan setengah dari BC, panjang sini 4, berarti sini setengahnya adalah 2 sini. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat, 16 tambah 16, 32 tambah 4 36. Nah akar ini kan bisa diakarkan nih, akar 36 kan 6, jadi sama nilainya. Nah kemudian H ke M. Nah ini H ke M di tengah-tengah nih. Panjang ke H ke M itu sama aja dengan panjang E ke M, sama aja dengan F ke M, sama aja dengan G ke M, sama, karena tengah-tengah M sini perpotongan dari B, D, dan AC, titik M tengah-tengahnya. Jadi misalnya HM, rumusnya kan HM dari sini apa contohnya? Rumus langsung nih, rumus istimewa namanya. Setengah A ke 6, A nya berapa tadi? 4. Sekali 4 2 ke 6. Nah 2 ke 6 jawabannya rumus langsung. Sekarang kita buktikan Pang, bisa lah, sama kada hasilnya. H ke M itu H ke M adalah HD kuadrat ditambah DM kuadrat. Nah HD kuadrat tambah DM kuadrat. Nah di sini ada DM itu setengah dari BD, setengah dari diagonal sini. DM adalah setengah dari DB. DB-nya diagonal bidang, setengah dari diagonal bidang. Diagonal bidangnya 4 akar 2, berarti setengahnya adalah 2 akar 2 nih. Nah ini saya mengkodokkan gimana masukkan. 4 kuadrat 16. DM dari setengahnya 2 akar 2 kuadrat. Ini duanya kan kada pakai akar nih. 2 kuadrat 2 pangkat 2 4. Akar 2 kuadrat 2. Nah ini 2 kali 2 kuadrat kan 2 kali 2 4, akar 4 2, jadi seperti itu hitungnya. 2 akar 2 kuadrat artinya 2 pangkat 2 4 nih. Dan ini kan dalam akarnya nih, 2 pangkat 2 4, akar 4 jadinya 2. Setiap bilangan berakar dikuadratkan, hilang akarnya. 4 kali 2 8, 8 tambah 0 24. Nah kedua 4 ini disederhanakan. Tidak bisa 12 kali 2 memang betul 12 kali 2, tapi 12 tidak bisa diakarkan. Maka pengali yang bisa diakarkan adalah 4 kali 6. Akar 4 adalah 2 akar 6. Nah kan sama nilainya. Nah berarti sudah berlaku rumus yang tadi sudah betul. Tapi rumus ini kan sekali lagi ini hanya berlaku untuk kubus. Kenapa ya hanya untuk kubus? Karena sisi-sisinya sama panjang, semua sisi pada kubus adalah sama. Nah berbeda dengan balok. Nah coba kita lihat balok lah. Nah ini ada contoh balok. Nah apa itu balok? Balok adalah semua sisinya bisa ke semua sisinya tidak sama panjang, semua sisi tidak sama panjang, atau salah satu sisinya tidak sama panjang. Bisa 2 aja yang sama panjang, 1 kali sama panjang, bisa. Balok juga namanya. Pokoknya balok itu ketiga sisinya tidak sama panjang. Kalau misalnya sisi ini sama panjang ini boleh, tapi ini kan sama panjang, itu balok juga. Nah yang namanya balok bisa ketiga sisinya tidak sama panjang, atau hanya 2 sisi yang sama panjang boleh. Nah itu pengertian balok. Kita bedakan menghitungnya. Ini tidak ada rumus istimewa di dalam sebuah balok nih. Kenapa tidak ada istimewa tidak ada rumus istimewa pada balok? Karena sisi-sisi yang tidak ada yang sama panjang, jadi tidak beraturan. Ini mungkin 6 7 10 atau 6 6 7 kan ada yang berbeda. Jadi tidak sama seperti kubus tadi, kubus sama panjangnya, sama semua sisinya panjangnya. Nah kemudian sini diagonal. Nah diagonal pada balok nih
diagonal hanya sama pada bidang yang sama, diagonal bidang nih. Nah, diagonal bidang yang sama misalnya KP. Mana KP? Nah, ini bidang bukan nih. KP itu sama dengan LO. Nah, kemudian LQ. Mana LQ? LQ samping sini sama dengan MP. Nah, tapi bidangnya saja kan ada. Misalnya lah PX, mana PX ini? Nah, PX ini, PX bidang atas nih sama dengan QO, dan sama juga sisi atas kan sama dengan bawah. Karena panjang sama, sini 6 juga sini 3, sini 3 juga. Jadi panjang bidangnya sejajar, diagonalnya sama juga. Jadi PX sama dengan OQ sama dengan LN dan sama dengan KM karena sejajar. Demikian juga samping kiri, samping kanan, samping kiri sama LQ sama dengan KM sebenarnya. MP sama aja dengan NO. Nah, yang depan sama LO sama dengan ML sini. KP sama dengan NQ. Nah, ini ada balok yang beri nama titiknya KLMN OPQ. Nah, itu adalah titiknya, nama titik dari sebuah balok ini. Nah, kemudian diagonal ruang sama semuanya. Nah, baik KQ sama dengan LE sama dengan NP sama dengan MO. Nah, ini sama. Jadi kalau salah satu ditanyakan sama aja semua panjangnya. Nah, sekarang kita coba perhitungan panjang KM. K ke M. Nah, ini KM, ini segitiganya kalau kita ambil adalah KLM. Nah, maka untuk menghitung KM adalah KL kuadrat tambah LM kuadrat. Karena siku-sikuan di titik L. KL kuadrat tambah LM kuadrat. Nah, 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. 36 tambah 9. Nah, 36 tambah 9 akar dari 45. Akar 45 ini bisa tidak diakarkan. Kita cari pengali yang bisa diakarkan. Bisa 15 kali 3, tapi 15 tidak bisa diakarkan. Maka pengali yang bisa diakarkan adalah 9 kali 5. Akar 9 berapa? 3 akar 5. Nah, biasanya di bidang ganda harus disederhanakan. Dapat kita akar 45, tapi tidak bisa menyederhanakan karena tidak ada jawaban di bidang gandanya sederhana sampai seperti ini. Nah, akar 45 pengalinya yang kalau diakarkan adalah 9 kali 5. Akar 9 adalah 3 akar 5. Nah, kemudian panjang PR mana PR? Nah, PR. Nah, ini PR di atas nih. Nah, panjang PR ini kan maka segitiga yang kita ambil bisa PQR, bisa kita ambil POR. Sini diambil POR lah segitiganya. Nah, PO itu kan sama panjang dengan LM. LK sama dengan LK. Sama. Berarti PO panjangnya juga 6. OR juga panjangnya, OE ini panjang sama semua ini. Nah, kalau sini panjang 3, sini juga 3, sini juga 3, ini juga 3. Karena sejajar namanya, yang namanya sejajar panjang sama. KL sama dengan NM panjangnya sama dengan OV sama dengan EQ lah. Jadi walaupun sini tidak diisi angkanya, ini sama lawan panjang sini. Jadi 6 kuadrat tambah 3 kuadrat. 36 tambah 9. Nah, 36 tambah 9 per 5. Akar 45 adalah pengalinya 9 kali 5 tadi juga sama 3 kali 5. PR-nya sama. PR. Kenapa ya sama? Nah, ini sama nih karena apa tadi sejajar tadi. Karena itu nilainya sini sama karena sejajar. Nah, ini buktikan aja tadi bahwa bidang yang sejajar itu panjang diagonal bidangnya juga sama. Kemudian panjang KQ mana? Nah, KQ sini. KQ. Nah, ini diagonal ruang namanya nih. Diagonal ruang. Nah, maka KQ ini kita boleh siku-sikunya di KL, LM, MQ. Nah, dikuadratkan ketiganya, atau boleh juga KL kuadrat, LP kuadrat tambah PQ kuadrat boleh. Nah, sini kita Bapak contohkan. KL kuadrat 6, LM kuadrat 3 kuadrat 9 sini. Kemudian MQ kuadrat 4 kuadrat.
6 kuadrat 36 tambah 9 tambah 16 akar 61. Nah, akar 61 ini kalau disederhanakan lagi pengalinya tidak dibagi, bisa dibagi 4, tidak bisa dibagi 9, tidak bisa dibagi 25, tidak bisa dibagi 36. Yang kalau diakarkan kan yang bisa diakarkan adalah akar 4, akar 9, akar 16, akar 25, akar 36, akar 45, akar berapa lagi, 64, akar 81, akar 100, akar 144, akar 169 dan seterusnya. Nah, itu cara menyederhanakan bentuk akar. Kemudian panjang KR sini mana? Nah, coba nih KR mana? Oh, nah KR sini. Nah, KR sini kan kita bisa melalui KN kuadrat ditambah NR kuadrat. KN-nya berapa tadi? 3 kuadrat ditambah NR-nya 4 kuadrat sama dengan 9 tambah 6 25. Akar 25 adalah 5. Kalau bisa diakarkan 5, akar 25 berapa? 5. Jangan diakarkan lagi sinilah. Kadang-kadang ada siswa nulis lagi akar 25, akar 5 lagi. Ini akar 25 kan bisa diakarkan, sudah akar 5 jadi hilang sudah akarnya. Kemudian panjang KT. Nah, ini KT Bapak gambarkan, ini KT. T ini adalah pepotongan dari MP dan LQ. Nah, sini kan tadi panjang LQ kan ada tadi panjang KR sini. Panjang KR kan berarti sama dengan panjang LQ. Panjang LQ tadi berapa kali? 5 tadi sini. Nah, panjang 5, maka LT panjangnya setengah dari LQ. LT panjang setengah dari LQ. LQ ini tadi berapa tadi? 5. Nah, karena LQ sama dengan KR berarti setengah dari 5 adalah 5/2. Nah, maka untuk menghitung KT sini adalah akar dari KL kuadrat tambah LT kuadrat. KL kuadrat tambah LT kuadrat. Nah, KL kuadrat 6 kuadrat 36. LT kuadrat berapa tadi? 5/2. 5/2 kuadrat. Nah, perhatikan untuk pecahan dikuadratkan. 5/2 kuadrat, 5 kuadrat 25. 2 kuadrat 4. Nah, 36 tambah 36 tambah 25/4 ini tidak boleh tambahkan. Ini bulat, bilang bulat, ini bilang pecahan. Maka ini kita kali dulu ke sini. Nah, 4 kali 36. 36 kali 4, 144. Ditambah 25, tetap tambah 25. Dibagi 4 tadi sini. Nah, sini ada bukan nyala. Nah, 144 tambah 25 169 dibagi 4. Nah, ini masing-masing kita akarkan. Akar 169 13, akar 4 2, 13 bagi 2 dapat 6,5. 6,5 atau 6,5. Nah, kemudian ini aja yang dapat Bapak sampaikan. Mudahan bisa dipahami. Yang belum mengerjakan tugas bisa dilanjutkan tugas soal nomor 4 dan 5 karena sudah habis waktunya, sudah seminggu lah, jadi biar aja sudah diberi waktu dicoba soal nomor 4 dan 5 di halaman 5 di halaman 6 kemarin itu di LKS nya bisa dibuka. Maaf lah kalau memang ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Minta rela, minta ridho. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berelaan.